Tujuh hal yang perlu kita cek sebelum kita trading. Oke, sobat trader. Jadi kalau sebelum kita trading ya, ini kita mau bahas 7 hal yang perlu dicek sebelum kita mulai trading atau sebelum kita entry posisi buy atau open posisi sell. Yang pertama, yaitu kita boleh cek dulu ya, ini kita punya strategi trading yang akurasinya tinggi. Gimana kok bisa tahu? Ya kita bisa coba backtest strategi yang kita miliki ya. Kalau sobat trader belum punya strategi ya bisa ambil aja nih strategi yang di video ini. Bisa sobat trader tonton dulu. Oke, misalkan kita sudah punya strategi, kita backtest ya. Kita backtest dengan data-data ya, misalkan di grafik di masa lalu, di yang sebulan lalu atau 6 bulan lalu atau setahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, kita bisa backtest. Sehingga kalau kita lihat kita hasilnya itu bagus, nah baru kita bisa mulai untuk trading sobat trader. Jadi misalkan kita sampel misalkan pertama yang kita backtest itu hasilnya profit. Yang kedua hasilnya profit, yang ketiga hasilnya loss. Dan misalkan dan seterusnya kita cek sampai 100 kali. Dari 100 kali ada 70 transaksi yang profit. Berarti kan itu 70% akurasinya ya, win rate-nya ya. Kemudian kalau misalkan 80 yang profit, berarti kan itu 80% akurasinya atau win rate-nya. Nah, itu tinggi. Itu kita baru bisa mulai ya. Ke langkah berikutnya adalah yang kedua, kita bisa cek untuk risk reward rasionya sobat trader ya. Jadi bukan berarti akurasi 90% itu pasti profit. Kenapa bisa gitu? Karena kalau kita misalkan risk reward rasionya itu nggak bagus, risknya misalkan 10, rewardnya cuma 1. Nah, misalkan dari 10 transaksi 9 kali profit ya, karena 90% kan. 9 kali profit kalinya cuma 1, itu 9. Transaksi ke 10, loss 10. Berarti kan 9 kurangin 10 masih minus 1 sobat trader. Jadi risk reward rasionya penting juga ya. Nggak hanya akurasi tinggi saja, tapi risk reward rasionya kita bisa atur sebisa mungkin minimal 1:1, risk 1, reward 1 atau bahkan lebih sobat trader, sehingga kita nggak perlu ngejar akurasi atau win rate yang terlalu tinggi. Oke sobat trader, kemudian yang ketiga kita bisa cek juga untuk risk per trade ya. Jadi risk per trade ini kita usahakan jangan yang tinggi, kalau bisa yang rendah, low risk ya. Low risk itu ya kategorinya low risk itu 1-3% daripada modal. Maksudnya misalkan kalau kita modal $10.000, risk untuk 1% itu adalah $100. Kalau misalkan 3% berarti $300. Berarti kita risk per trade-nya misalkan kalau kita 1% itu $100. Kalau loss ya lossnya $100 atau 1% daripada modal, masih ada 99% lagi untuk kita bisa trade-kan. Jadi jangan habis di satu transaksi untuk kita trading. Oke. Kemudian yang keempat, jangan open buy minded, open sell minded. Maksudnya buy aja terus atau sell saya terus. Ya kita bisa fleksibel. Arah tren itu mau kemana? Kalau mau naik ya kita bisa ambil peluang buy. Kalau misalkan mau turun ya kita bisa ambil peluang untuk open sell. Jadi kita bisa fleksibel karena kan two ways opportunities. Ada bisa kita ambil peluang keuntungan ketika dia naik atau ketika dia turun. Oke, kemudian kita bisa cek juga, yaitu kalau ada misalkan rilis data ekonomi yang high impact atau medium impact sobat trader. Jadi kalau bisa kita hindari. Kenapa? Karena hasil dampaknya itu bisa nggak jelas. Itu bisa koreksi dulu, kita kena stop loss dulu, baru ke arah target untung kita, profit kita. Jadi lebih baik dihindari ya. Misalkan 1-2 jam ke depan ada rilis data high impact, kita bisa hindari. Kita bisa trade sesudahnya, mungkin setengah jam atau 1 jam sesudahnya ketika tidak terlalu besar lagi pergerakannya untuk koreksinya. Oke, kemudian kita bisa ya sobat trader, kita bisa untuk lihat ya, untuk ininya sobat trader, kita bisa lihat ini pasarnya, kita bisa trading yang di pasar yang liquid ya. Maksudnya liquid itu ketika tentunya ramai ya, ramai itu kita bisa trade di pasar Eropa dan pasar Amerika ya. Misalkan kita bisa start dari jam 15 WIB
atau sampai dengan jam 22 WIB ya, itu pasarnya rame. Jadi kita trade-nya bisa lebih cepat ya. Kemudian kita bisa lihat juga ya, kemudian kita cek itu arah tren cenderung mau kemana. Kalau kita bisa ceknya di time frame yang lebih besar, misalnya di time frame H4 atau di D1 atau daily grafik harian. Arahnya cenderung naik atau cenderung turun. Kalau cenderung naik itu kita bisa ambil peluang open buy ya, kita bisa entry misalkan di time frame lebih kecil di M15. Kita cari peluang di mana cenderung untuk naik, kita bisa buy ya. Kemudian kalau dia di time frame lebih besar cenderung untuk turun, ya kita bisa cari di time frame lebih kecil misalkan di M15 untuk peluang untuk open sell. Oke sobat trader. Oke, kalau ada yang mau dibahas lagi seputar yang kita ini ya, diskusikan ini ya, sobat trader bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, kiranya video ini bermanfaat buat sobat trader semua. Jangan lupa klik like dan share. Bagi sobat trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya sobat trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Dan bagi sobat trader yang serius untuk trading ya, langsung saja join di PT Java Global Future, broker legal terpercaya di Indonesia. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Trade by yourself and safe trading.